Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita untuk membahas asma Allah di kitab Li'anakallah karangan Syekh Ali bin Jabir Al-Faifi. Kita masuk sekarang pada pembahasan asma Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur yang Maha Mengampuni. Dosa-dosa akan merusak kehidupan Anda, akan menyusahkan jiwa Anda, akan membuat air menjadi berbau dan tidak enak rasanya, menjadikan makanan tidak sedap, menjadikan malam dipenuhi kemurungan, dan menjadikan siang dipenuhi kemalasan. Menangis. Ya Allah, betapa hinanya diriku yang terus berlaku busuk. Betapa durhakanya aku yang menyia-siakan hidup yang sebentar ini. Ketika Anda merasa bosan dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, merasa bahwa kesialan karenanya telah menyusahkan hidup Anda, merasa bahwa kegelapan dan noda hitam telah mematikan kegembiraan di kedua mata Anda sepanjang siang dan malam Anda, dan Anda tidak lagi merasakan kelezatan dalam sholat, doa, dan ibadah, maka ketahuilah bahwa waktunya telah tiba bagi Anda untuk mendekatkan kepada Zat yang memiliki kelemah lembutan dan ampunan. Telah tiba waktunya bagi Anda untuk mencari makna-makna pengampunan dan pemaafan pada nama Allah Al-Ghafur yang Maha Mengampuni. Sekarang Anda perlu memahami makna ampunan bahwa Rohmu Maha Pengampun dan betapa butuhnya Anda terhadap ampunannya di seluruh usia Anda. Penjara. Bencana yang dihadapi oleh jiwa karena dosa lebih besar daripada bencana yang dialami tubuh karena penyakit. Jiwa Anda merintih di bawah himpitan kemaksiatan. Ya, terkadang tubuh Anda merasakan kenikmatan tatkala melakukan kemaksiatan, tetapi jiwa Anda berteriak minta tolong kepada Allah. Bayangkan Anda sedang berada di dalam penjara sempit yang luasnya secara keseluruhan hanya 1 meter saja. Bukankah Anda merasa sangat terhimpit? Dosa-dosa telah menjadikan jiwa Anda berada dalam penjara seperti penjara berukuran 1 meter ini. Dosa-dosa akan mengelilingi Anda dan ia telah diliputi oleh dosanya. Al-Baqarah ayat 81. Seandainya tidak ada surga dan neraka, dosa-dosa itu sendiri merupakan api yang menyala-nyala, sesuatu yang amat panas dan sisaan yang pedih. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwa di antara nama-namanya adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, dan Al-Afu, Maha Pemaaf, dan bahwa salah satu sifatnya yaitu Dia mengampuni dosa-dosa, maka penjara yang sempit itu akan tercerai-berai. Bencana yang dihadapi oleh jiwa karena dosa lebih besar daripada bencana yang dialami tubuh karena penyakit. Tahukah Anda? Demi Allah, katakan Astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah. Atau tidak usah Anda ucapkan, cukup perhatikan saja kandungannya. Astaghfirullah. Apakah ada kalimat yang lebih indah daripada kalimat ini? Yang jika Anda ucapkan tulus dari hati, maka seluruh was-was kecemasan dan kekhawatiran akan berhamburan. Tahukah Anda bahwa semua musibah, baik itu berupa penyakit, kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit, semuanya disebabkan oleh kemaksiatan? Bacalah berikut ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura ayat 30. Ghibah, dusta, menipu, hasad, meremehkan orang lain, durhaka kepada orang tua, melihat yang haram, dan menunda-nunda kewajiban telah menyebabkan kita ditimpa berbagai kepedihan, kesusahan, dan rasa sakit.
Kita keluar rumah dengan sepenuh pengharapan untuk mencari orang yang mau memberi pinjaman harta kepada kita, padahal barangkali kebutuhan terhadap harta itu penyebabnya adalah dosa yang kita kumpulkan. Seandainya kita ucapkan astagfirullah dengan ketundukan, maka kita tidak perlu menunduk di hadapan makhluk Allah. Kita mencari peruqyah untuk berkonsultasi tentang perasaan sempit, ketakutan yang menyusahkan kehidupan, dan perubahan psikologis. Bisa jadi apa yang menimpa kita itu disebabkan oleh kemaksiatan yang kita lakukan. Seandainya kita mengucapkan astagfirullah dengan sesungguhan, sepenuh hati, dengan hati yang bertobat, maka itu tidak butuh kepada semua itu. Maka kita tidak butuh kepada semua itu. Cukup kepada Allah. Kemaksiatanku juga, saya belum pernah menemukan gambaran ampunan yang begitu jelas bagaimana yang saya lihat ketika membuka kitab-kitab sirah Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu ikut menghalang-halangi kaum muslimin dari agama mereka. Dia memegang cambuk dengan tangannya yang kuat, lalu dia mencambuki punggung budaknya. Ketika sudah lelah, maka dia meletakkan cambuknya. Maka kata Umar, tidaklah aku menghentikan cambukan kepadamu kecuali karena Allah. Sementara umat Islam meyakini bahwa masuk Islamnya keledai Umar lebih masuk akal daripada masuk Islamnya Umar. Karena begitu kerasnya permusuhan dan kebenciannya kepada agama Islam ini. Beberapa waktu kemudian Al-Ghafur yang Maha Pengampun membuka baginya pintu-pintu taubat, sehingga dia pun berubah menjadi Umar Al-Faruq. Lantas bagaimana dengan dosa? Cambukannya yang telah meropek punggung budak laki-laki dan perempuannya, kemana nasibnya? Allah telah mengampuninya. Khalid bin Walid naik ke atas Jabal Rumah ketika perang Uhud. Dia menjadi penyebab terbunuhnya Abdullah bin Jubair dan para sahabatnya rahimahullah radhiyallahu anhum yang berada di asana. Bahkan dia menjadi penyebab kekalahan terbesar yang dihadapi oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Nabi SAW. Dia menjadi penyebab Nabi Allah terluka di kepalanya, pecah gigi serinya, dan rantai topi besi menusuk wajah beliau yang mulia. Khalid menjadi sebab munculnya darah pada wajah Nabi SAW, padahal beliau SAW pernah bersabda, Ishtadda ghadaballahi ala qaumin damau wajah Rasuli. Allah sangat murka kepada suatu kaum yang membuat wajah Rasulnya berdarah. Tetapi Allah menurunkan ayat, Laisa kaminal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah akan menerima taubat mereka, atau akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ali Imran ayat 128. Khalid pun termasuk orang yang diterima taubatnya dan diampuni dosa-dosanya. Dia masuk Islam. Lalu Al-Ghafur yang Maha Pengampun mengampuninya. Kemudian Allah menghapus semua endapan lumpur dosa tersebut. Dia pun berubah dari penyebab utama kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud menjadi orang yang dijuluki dengan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Lantas bagaimana dengan darah suci yang dialirkan? Rantai topi besi, darah suci Nabi, semua ini telah diampuni Allah. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW. Dia mengeluhkan keadaan hatinya karena dosa-dosa yang dilakukannya selama ini. Orang itu berkata, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang telah melakukan semua dosa sehingga tidak meninggalkan sedikit pun? Dia tidak pernah meninggalkan keinginan untuk berbuat dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Apakah masih ada taubat baginya? Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu sudah masuk Islam? Orang itu menjawab, adapun saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi bersabda, ya, kerjakan kebaikan-kebaikan dan tinggalkan keburukan-keburukan. Saya Allah akan menjadikannya kebaikan seluruhnya untukmu. Laki-laki itu berkata, apakah kemaksiatanku dan keburukanku juga? Nabi SAW menjawab, kemaksiatanmu dan keburukanmu juga. Jadikan tobat bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah Anda lakukan, tapi juga untuk kewajiban yang belum Anda tunaikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apakah Anda lupa? Mengapa Anda meyakini bahwa dosamu adalah satu hal yang paling besar? Apakah Anda lupa bahwa Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih? Lupakah Anda bahwa Dia akan gembira dengan tobatmu? Seorang sahabat melihat ada seorang wanita yang seperti kebingungan
Dia sedang mencari-cari anaknya di kalangan para tawanan. Tatkala wanita itu menemukan anaknya, dia mendekapnya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang, kerinduan, dan kekhawatiran. Sahabat itu pun merasa heran dengan cinta, kasih, dan kegembiraan seperti ini. Maka Nabi SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat salah seorang dari kalian daripada kegembiraan wanita ini terhadap anaknya. Atas apa lagi yang Anda tunggu? Ucapkan astagfirullah sekarang juga. Ucapkan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan dengan lisan Anda. Bahkan paksalah dosa-dosa yang ingin meyakinkanmu bahwa ampunan itu mustahil. Paksalah agar ia juga mengucapkan astagfirullah. Meskipun ia enggan, teriakkan astagfirullah melalui hati Anda. Saya bersumpah di tengah-tengah teriakan Anda itu bahwa Al-Ghafur yang Maha Pengampun akan mengampuni Anda. Bukan karena Anda mengucapkannya, tetapi karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin As, dan masih banyak lagi dosa-dosa mereka di antaranya pernah berbuat syirik kepada Allah, memerangi agama Islam, dan membunuh sahabat. Kemudian Al-Ghafur yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang melimpahi mereka dengan ampunannya agar mereka menjadi sahabat Nabi. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kata sahabat? Sahabat maknanya adalah manusia yang paling utama setelah para nabi. Tahukah Anda apa yang dilakukan oleh ampunan terhadap Ikrimah, Sofwan, dan atau yang lainnya? Ampunan telah mengubah mereka dari pembunuh sahabat menjadi sahabat yang mulia. Ketahuilah bahwa dosa-dosa yang meliputi Anda akan membuat jiwa Anda merintih. Pikiran Anda cenderung kalut dan kalimat-kalimat Anda sangat tegang. Jika kalimat astagfirullah mendekatinya, maka terbakarlah rintihan, kekalutan, dan ketegangan itu. Aksiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum wa innakum ma tadaruna mata tanzilul maghfirah. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah, meja-meja makan, jalan-jalan, pasar-pasar, dan majelis-majelis kalian dimanapun kalian berada. Karena kalian tidak tahu kapan turunnya pengampunan Allah. Al-Hasan Al-Basri, Jami al-Ulum wal Hikam. Beruntunglah Allah akan mengampuni dengan astaghfirullah. Allah akan mengampuni dengan taubat. Ilalladzina tabu min ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 89. Allah akan mengampuni melalui perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Hud ayat 14. Allah akan mengampuni melalui ujian. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'at. Ujian akan senantiasa menimpa orang mukmin, laki-laki maupun perempuan dalam diri, anak-anaknya maupun hartanya, hingga dia bertemu Allah dengan tidak menanggung satu kesalahan pun. Tahukah Anda apa yang seharusnya diperbanyak dalam hidup ini? Yang seharusnya Anda tidak bosan mengulang-ulangnya, itulah istighfar. Nabi SAW bersabda, Tuba liman wajada fi kitabihi istighfaron katsira. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ini ya, beruntung Anda akan bergembira selamanya dan melimpahnya jumlah istighfar dalam catatan amal Anda. Anda akan berteriak dengan suara yang lantang, Ha'umuqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Dan isinya hanyalah istighfar. Al-Haqqah ayat 19. Kelak Anda bertemu dengan teman-teman Anda pada hari kiamat, lalu Anda melihatkan catatan amal Anda yang penuh dengan istighfar. Kepada mereka sambil berkata, lihatlah,
Allah mengabulkan istighfar yang banyak ini sehingga dia mengampuniku. Oleh karena itu, istighfar tidak hanya disyariatkan setelah melakukan dosa saja, namun juga disyariatkan setelah melakukan ketaatan. Bukankah setiap selesai sholat Anda membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Bahkan berbagai amalan ketaatan Anda penuh dengan kekurangan, di mana tidak ada yang bisa menambalnya kecuali bacaan istighfar. Kelak pada hari kiamat, Anda akan memperlihatkan catatan amal Anda yang penuh dengan istighfar kepada teman-teman Anda sambil berkata, "Ya Allah mengabulkan istighfar yang banyak ini sehingga dia mengampuniku." Oleh karena itu istighfar tidak hanya disyariatkan setelah melakukan dosa saja, namun juga disyariatkan setelah melakukan ketaatan. Kemudian, janganlah kalian berputus asa. Allah menamakan dirinya dengan Al-Ghafur, karena tanpa ampunan maka Anda akan terbakar, Anda akan ditelan oleh kesusahan, Anda akan merasakan kesempitan yang sebenarnya, dan Anda akan terus menangis. Jika Anda menganggap bahwa dosa yang telah Anda lakukan begitu besar, lalu sesudah meminta fatwa kepada seorang syekh, namun dia tidak menjelaskan gambaran rinci noda hitam dari dosa yang besar itu, dan dia justru berusaha mengalihkan jawaban lain yang bukan pertanyaan Anda, maka dengarkan Robmu yang mengetahui semua dosa yang dikerjakan oleh hambanya, mulai dari Adam sampai kelak hari kiamat. Dia yang mengetahui secara rinci dosa-dosa tersebut, berikut langkah-langkahnya maupun keadaannya yang buruk. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Apakah sekarang was-was itu sudah berhenti? Zat yang memfirmankan ayat ini sudah tahu saat menurunkan Al-Quran bahwa Anda pada hari ini akan melakukan dosa ini. Akan tetapi dia berfirman kepadamu, dia akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sudah barang tentu dosa Anda termasuk ke dalam dosa-dosa ini yang tidak lebih besar daripada ampunan Allah dan tidak lebih besar daripada rahmatnya. Yang paling penting bahwa sebelum mengucapkan astagfirullah, terlebih dahulu Anda harus meninggalkan dosa tersebut. Anda harus berhenti melakukannya. Fa'in intahau fa'innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Al-Baqarah ayat 192. Bagaimana mungkin Anda mengucapkan ampunilah kesalahanku sementara Anda masih terus melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin kemaksiatan Anda bisa terus terhapus padahal Anda terus mengulanginya agar tertulis lagi? Berhentilah agar ucapan astagfirullah tersebut jujur, sehingga pantas dibukakan baginya pintu-pintu langit. Wahai manusia, barang siapa berkubang dalam dosa, maka beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah. Kalau kembali berdosa, maka memohon ampunan kepada Allah dan bertobatlah. Kalau kembali lagi, hendaknya beristighfarlah dan bertobatlah, karena ia adalah kesalahan-kesalahan diberikan di pundak seorang. Sungguhnya kebinasaan ketika dia terus-menerus melakukannya dan berhenti taubat. Sesungguhnya kebinasaan ya, ketika dia terus-menerus melakukannya tetapi tidak bertobat, berhenti dari tobat. Umar bin Abdul Aziz. Kehendak yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala menghendaki banyak hal untuk Anda. Dia menghendaki Anda ada, maka Anda diciptakan. Dia menghendaki Anda sehat, maka Anda menjadi sehat walafiat. Dia menghendaki Anda paham, maka Anda pun bisa memahami apa yang Anda baca dan dengar. Tetapi tahukah Anda apakah kehendak teragung yang mungkin akan Allah karuniakan kepada Anda? Dia berkehendak mengampuni Anda. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Punyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampunan kepada siapa yang dia kehendaki, dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 129. Inilah kehendak agung yang akan menjadikan Anda pantas masuk jannah dengan kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Orang-orang yang mendapat ampunan, mereka juga ditimpa berbagai macam penyakit seperti orang lain. Tetapi penyakit itu tidak menghilangkan senyuman mereka. Orang-orang yang mendapat ampunan juga mengalami kesulitan keuangan seperti orang lain. Tetapi kesulitan itu tidak menjadikan kepala mereka bertunduk hina. Orang-orang yang mendapat ampunan juga menitikkan air mata, tetapi mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka biarkan berbagai kesedihan, kepedihan, dan penyakit menepi, karena orang-orang yang mendapat ampunan akan tidur pada malam hari dengan nyenyak. Sebab bukankah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh mereka adalah kematian? Lantas apa masalahnya jika mereka mati? Mereka tidak lagi membuat dosa, padahal dosalah yang menjadikan kematian sebagai sesuatu bayangan yang menakutkan. Demi Allah, bacalah ayat berikut dan rasakan. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Bukankah Anda rindu untuk mendapatkan Allah dalam keadaan mengampuni lagi menyayangi? Jika demikian, beristighfarlah kepadanya. Demi yang jiwaku yang berada di tangannya, jika kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian dan akan menggantinya dengan kaum yang kemudian berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Dan Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang paling indah, Allah yang Maha Pengampun mengetahui bahwa dosa akan merusak kehidupan Anda, menyusahkan jiwa Anda, menjadikan air berbau dan tidak enak rasanya, makanan tidak sedap, malam penuh kemurungan, siang penuh kemalasan, hubungan antar kerabat tidak harmonis, saling curiga antar sahabat, realita kehidupan menjadi angan-angan, tidur menjadi impitan, dan kesedihan menjadi tangisan. Oleh karena itu, Dia berfirman, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Al-Maidah ayat 74. Bukankah yang seperti ini merupakan keadaan terbaik mereka? Bukankah mereka sudah bosan dengan kesusahan yang silih berganti? Bukankah mereka rindu dengan senyuman yang keluar dari hati? Jika demikian, mengapa mereka tidak memohon ampunan kepadanya? Jangan tercengang. Allah yang Maha Pengampun terus-menerus mengampuni. Dia mengampuni dengan penuh kemurahan, Dia mengampuni apa saja yang tidak diampuni oleh manusia. Dia mengampuni dengan cara yang mencengangkan. Dia terus-menerus mengampuni, karena Dia mengampuni antara satu sholat dengan sholat berikutnya, antara umroh yang satu sampai umroh berikutnya, antara Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya, antara haji yang satu dengan haji yang lainnya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Dengan demikian, seluruh kehidupan seorang hamba berada di antara ampunan dan ampunan, di antara pemaafan dan pemaafan. Bayangkan Anda melaksanakan sholat subuh, kemudian pergi bekerja, lalu Anda melakukan pelanggaran dan dosa selain dosa besar, kemudian Anda menghapus wudu untuk melaksanakan sholat zuhur, lalu mengucapkan sholat zuhur dan dengan sempurna, maka tidaklah Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melainkan Anda sudah dalam keadaan terbasuh dari dosa. Demikian pula sholat sunnah sesudah sholat wajib. Maka apa yang akan kita lakukan seandainya Rob kita tidak mengampuni dosa? Dia mengampuni dosa dengan penuh kemurahan, karena Dia mengampuni dosa setahun dengan puasa 1 hari. Dia mengampuni semua dosa dengan hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah, dan dengan memujinya sebanyak 100 kali. Artinya, hanya dalam 2 menit rontoklah semua dosa Anda selama 70 tahun. 70 tahun. Apakah ada kemurahan lain yang seperti ini? Dia mengampuni sesuatu yang tidak diampuni oleh manusia, karena Dia mengampuni dosa-dosa seorang wanita berzina yang seluruh kehidupannya dihabiskan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing.
Ia mengampuni secara mencengangkan. Salah satu ampunan tersebut adalah apa yang terjadi pada diri para sahabat yang mengikuti perang Badar. Allah memandang mereka saya berfirman, berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Semua dosa yang telah mereka kerjakan dan yang akan mereka kerjakan sudah diampuni. Salah satu seorang sahabatnya Allah mengawasinya pada perang Badar adalah Harithah bin Suraqah, seorang pemuda yang keluar bersama kaum muslimin sebagai pembantu, bukan petempur. Dia berada di medan pertempuran hanya sebagai penonton yang menyaksikan pertempuran dari jarak yang cukup jauh. Lalu ketika dia bangkit hendak menuju kolam untuk minum, tiba-tiba ada sebatang anak panah menyasar mengenai lehernya. Maka dia pun gugur. Kemudian, tatkala Nabi SAW pulang ke Madinah, Ibunda Harithah menemui Nabi SAW. Saya berkata kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, sudikah engkau ceritakan kepadaku kabar tentang Harithah? Jika dia di jannah, maka aku akan bersabar. Namun jika dia tidak berada di sana, maka aku akan benar-benar menangis." Maka Nabi SAW bersabda, "Ya Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah, wa inna benaki asabal firdausal a'la." Wahai Ummu Harithah, jannah itu ada banyak tingkatannya, dan putramu menempati Firdaus yang tertinggi. Ibnu Katsir berkata, dalam hal ini terdapat pemberitahuan yang luhur atas keutamaan ahlu Badar, sebab orang yang sedang tidak berada di tengah hiruk-pikuk pertempuran, tidak di medan peperangan, bahkan dia hanya sebatas menyaksikan dari jarak jauh, lalu terkena anak panah yang menyasar saat sedang minum di telaga, tetapi meskipun demikian, dia mendapatkan kedudukan Firdaus yang paling tinggi. Lantas bagaimana pendapatmu dengan orang yang berhadapan dengan yang melawan musuh? Jadi ada juga seorang sahabat ya, yang bernama Hatib bin Abu Balta'ah. Ketika Nabi SAW tengah siap berperang dalam peristiwa penaklukan Mekah, Hatib mengirim surat untuk kaum musyrikin Mekah, memberitahukan keberangkatan Rasulullah SAW ke Mekah agar dengan surat itu Hatib mendapat bantuan bagi keluarganya di tengah mereka. Dan bukan karena keraguan dan kemunafikan. Surat itu dikirim lewat seorang wanita ya. Nabi SAW diberitahukan melalui wahyu perihal Hatib, kemudian mengirim utusan untuk menemui wanita itu sebelum sampai ke Mekah. Dan suratnya diambil. Nabi SAW pun mencela Hatib. Ia pun menyampaikan balasan yang kemudian diterima oleh Nabi SAW. Nah, ternyata Hatib ini ya termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Tetapi Hatib ini melakukan kesalahan yang sangat fatal, ya ini akan membeberkan rencana penaklukan Mekah yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Namun Allah telah mengampuni ya, sebagaimana yang di atas ini. Mana tadi? Nih. Allah memandang seraya berkata, berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Padahal dosa yang dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah itu adalah dosa besar, tetapi Allah telah mengampuni sahabatnya mengikuti perang Badar. Masya Allah ya. Seluruh kehidupan seorang hamba berada di antara ampunan dan ampunan, di antara pemaafan dan pemaafan. Mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang kita baca dan kita dengar ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Semoga bermanfaat.
Dan uh, semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.